Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua pada hari ini? Senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan teman-teman pada kesempatan kali ini. Nah, saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus. Dan pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pembangunan, tentunya secara sistematis, terukur, dan berbasis data. Namun, sebelum memulai sesi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Ariela Hana Manurung. Saya adalah mahasiswa Administrasi Publik Universitas Padjadjaran yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 7. Lalu pada layar juga tertera email dan nomor telepon saya. Jadi apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya seputar materi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi email dan telepon yang tertera ya teman-teman. Selanjutnya, saya juga menghimbau teman-teman sekalian untuk boleh mengambil posisi yang terdekat dengan pintu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gempa dan lain-lain, sehingga teman-teman semua bisa segera keluar dari ruangan. Dan selama kegiatan berlangsung, teman-teman juga diperbolehkan untuk menyiapkan cemilan dan minuman. Dan saya berharap teman-teman semua dapat menaati semua peraturan dan petunjuk keselamatan selama kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berlangsung. Sedikit sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, coba deh kita bayangkan bersama ya teman-teman, ketika kita mengakses sosial media atau layanan berita online begitu ya, atau juga mungkin mengakses laporan pembangunan yang ada di website-website yang resmi yang tersedia. Kalau kita lihat laporan-laporan pembangunan itu isinya hampir-hampir sama gitu ya, baik tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Tidak jauh-jauh pembahasannya itu adalah tentang kemiskinan, jalan rusak, akses terhadap air bersih, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur yang tidak merata, dan lain sebagainya. Dan yang kadang-kadang kita mikir, kenapa ya masalah ini tuh tidak kunjung selesai? Padahal masalah ini adalah masalah yang selalu terjadi gitu ya, dari tahun ke tahun itu saja yang terjadi masalahnya. Nah, kalau kita pikir-pikir, ini sebenarnya bukan karena kita kurang usaha, teman-teman. Tetapi karena kita belum benar-benar memahami dan belum benar-benar melihat apa yang menjadi akar permasalahannya. Untuk itu, hari ini saya dan teman-teman sekalian akan belajar menelusuri masalah pembangunan secara lebih jernih. Bukan hanya melihat gejalanya, namun melihat dan memahami apa yang ada di baliknya. Jadi mari sama-sama kita semua fokus membuka pikiran dan siap bersama-sama untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap permasalahan pembangunan. Dan dalam pembelajaran hari ini, saya berharap teman-teman semua mampu mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama mampu memahami konsep dasar permasalahan pembangunan, dan yang kedua mengidentifikasi dan mengklasifikasikan permasalahan berdasarkan bidang ekonomi, sosial, dan spasial. Lalu yang ketiga menyusun daftar permasalahan secara sistematis atau terstruktur dan berbasis data. Dan yang keempat, teman-teman mampu melakukan analisis tingkat permasalahan untuk menentukan prioritas pembangunan. Nah, keempat tujuan ini menggambarkan kompetensi inti yang harus teman-teman miliki sebagai seorang perencana pembangunan. Teman-teman tidak hanya mampu mengidentifikasi masalah pembangunan, tetapi juga mampu memahami struktur penyebabnya, kategorinya, dan tingkat urgensinya sesuai dengan prioritas pembangunan. Dan dengan begitu, hasil identifikasinya dapat dibuat dan dapat digunakan dalam penyusunan RPJMD. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata RPJMD sebelumnya? Bagi teman-teman yang belum pernah, mungkin boleh ya search di Google apa itu RPJMD, dan juga Renstra, Renja, maupun dokumen kebijakan lainnya. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama melihat, mempelajari, apa sih sebenarnya permasalahan pembangunan itu? Kalau kita merujuk kepada SKKMI, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual.
Kondisi ideal di sini adalah kondisi yang seharusnya terjadi atau kondisi yang ingin dicapai yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Sedangkan kondisi aktual adalah kondisi nyata atau kondisi yang terjadi di lapangan. Dan yang kedua, permasalahan pembangunan itu timbul karena faktor ekonomi, sosial, dan spasial. Dan yang ketiga, menurut Todaro dan Smith tahun 2015, permasalahan pembangunan itu berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan. Nah, yang keempat, kalau teman-teman sering mengakses portal berita atau dokumen-dokumen tentang kebijakan pembangunan, ya, teman-teman akan sering menemukan sumber dari UNDP. Nah, jadi menurut UNDP tahun 2021, permasalahan pembangunan itu bersumber dari ketidaksetaraan, akses, dan kapasitas. Nah, masalah pembangunan ini bukan sekedar fenomena negatif, teman-teman, tetapi juga merupakan gap yang muncul ketika target pembangunan itu tidak tercapai atau tidak sesuai dengan tujuan pembangunan. Dan masalah ini tuh dapat bersumber dari berbagai faktor, bisa faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, maupun ruang. Dan pemahaman ini penting untuk kita pahami bersama-sama teman-teman, agar sebagai seorang perencana pembangunan, teman-teman dapat melihat masalah itu secara komprehensif, bukan parsial. Selanjutnya ada pengklasifikasian permasalahan pembangunan yang terbagi atas 3 bidang kalau kita merujuk kepada SKKNI, yaitu yang pertama adalah bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial, dan yang ketiga bidang spasial. Nah, ketiga klasifikasi ini akan membantu seorang perencana pembangunan untuk menyusun analisis secara sistematis. Dan tiga bidang ini, yaitu ekonomi, sosial, dan spasial, mewakili inti pembangunan, yaitu perekonomian masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kualitas penataan ruang serta infrastruktur. Jadi semua dokumen perencanaan modern pun pada saat ini juga menggunakan pembagian ini, teman-teman, untuk memastikan keterpaduan antar sektor. Selanjutnya ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di bidang ekonomi. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi saya ambil 5 contoh ini. Yang pertama itu adalah pengangguran dan setengah menganggur. Yang kedua, rendahnya produktivitas ekonomi. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan. Dan yang keempat itu ketergantungan ekonomi pada satu sektor atau ketergantungan hanya pada sektor primer. Dan yang kelima, lemahnya daya UMKM. Nah, permasalahan ekonomi ini berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat tentunya dan daya saing daerah. Menurut teori pertumbuhan ekonominya Todaro dan Smith yang sudah disinggung sebelumnya, keberlanjutan pembangunan itu tidak akan tercapai jika pasar tenaga kerja, produktivitas, pendapat, dan distribusi pendapatan itu tidak stabil. Nah, untuk itu, analisis itu harus dilakukan menggunakan data yang terukur, seperti PPT, PDRB, dan indeks ketimpangan. Selain di bidang ekonomi, selanjutnya adalah permasalahan di bidang sosial. Yang pertama itu contohnya adalah tingginya angka putus sekolah, atau juga bisa tingginya angka buta huruf. Yang kedua, ketimpangan akses layanan kesehatan. Yang ketiga, rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang keempat, kemiskinan multidimensi. Dan yang kelima, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, untuk bidang sosial ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kualitas hidup masyarakat. Dan berdasarkan UNDP dalam Human Development Report, menyebut bahwa kesehatan, pendidikan, dan partisipasi adalah pilar utama pembangunan manusia. Dan permasalahan sosial itu sering memiliki akar masalah yang kompleks, sehingga analisisnya itu harus mempertimbangkan berbagai faktor, teman-teman, baik faktor ekonomi, budaya, maupun tata kelola. Nah, yang ketiga tentunya ada permasalahan di bidang spasial. Untuk permasalahan di bidang spasial ini, yang pertama itu ada pemukiman kumuh yang meningkat. Pemukiman kumuh yang meningkat ini tuh terjadi karena urbanisasi yang meningkat juga gitu. Orang-orang berbondong ke kota untuk mencari pekerjaan, namun ternyata terjadi yang namanya skill issue. Ketidaksesuaian antara kapasitas si tenaga kerja dengan permintaan pemberi kerja. Lalu yang kedua ada keterbatasan infrastruktur air bersih, sanitasi atau listrik. Yang ketiga, ketidaksesuaian pola ruang. Yang keempat, ketimpangan akses antar wilayah. Dan yang kelima, kemacetan dan buruknya konektivitas transportasi. Nah, masalah spasial ini berkaitan dengan tata ruang dan penyediaan infrastruktur.
Undang-undang Penataan Ruang sendiri menegaskan teman-teman bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, yaitu seperti yang paling sering dialami ya tentunya banjir, kemacetan, dan juga kesenjangan wilayah. Oleh karena itu, teman-teman seorang perencana pembangunan harus mampu menilai masalah berdasarkan data spasial atau proyeksi kebutuhan infrastruktur, sehingga mampu mendistribusikan sumber daya itu secara efisien. Kemudian teman-teman, ketika kita sudah mengetahui gitu ya, sudah menemukan masalah-masalah apa yang terjadi di bidang ekonomi, sosial, dan juga spasial, selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi permasalahan tersebut untuk menemukan penyebab utama masalah pembangunan. Nah, yang pertama itu ada analisis data sekunder. Ini tuh bisa kita akses, bisa kita lihat melalui BPS, RPJMD, OPD, Organisasi Perangkat Daerah, atau survei. Yang kedua yaitu melalui observasi lapangan. Teman-teman bisa datang langsung ke lapangan dan mengobservasi bagaimana sebenarnya kondisi aktualnya. Lalu yang ketiga kita bisa melakukan dengan mewawancara pemangku kepentingan yang berkaitan ya, stakeholder terkait sesuai dengan permasalahan pembangunan yang mau kita identifikasi. Dan yang keempat itu ada gap analysis, yaitu melihat gap yang ada gitu ya antara target dengan realisasi. Dan yang kelima itu ada root cause analysis. Dan kita bersama-sama menganalisis, melihat apa yang sebenarnya menjadi akar masalah. Nah, untuk identifikasi masalah ini, itu tidak boleh hanya berdasarkan persepsi teman-teman. SKKNI juga menekankan pentingnya ketelitian dan objektivitas dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Maka teknik seperti gap analysis ini akan membantu teman-teman semua untuk melihat kesenjangan, sedangkan untuk root cause analysis akan membantu teman-teman sebagai seorang perencana pembangunan untuk menemukan penyebab utama suatu masalah sehingga solusi yang dirumuskan nantinya akan benar-benar tepat sasaran dan menjawab permasalahan pembangunan tentunya. Yang berikutnya adalah bagaimana menganalisis tingkat permasalahan. Untuk menganalisis tingkat permasalahan, ini terbagi atas dua, yaitu indikator analisisnya dan kategorinya. Untuk indikator analisis, yang pertama itu kita bisa melihat berdasarkan besaran dampak yang ditimbulkan. Lalu yang kedua tingkat urgensi, dan yang ketiga luas dan dampak jumlah populasi yang terdampak. Yang keempat kompleksitas akar masalah, dan yang kelima sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani masalah. Lalu kemudian ada kategori. Apakah permasalahan pembangunan tersebut masuk ke kategori yang mana? Apakah termasuk kategori yang rendah, sedang, atau tinggi? Analisis tingkat masalah ini adalah langkah yang penting teman-teman untuk menentukan prioritas kebijakan. Literatur perencanaan strategis seperti Bryson 2018 menyebutkan bahwa prioritisasi memungkinkan pemerintah itu mengarahkan sumber daya secara efisien dan masalah yang berdampak secara besar, mendesak, dan mempengaruhi banyak orang biasanya dikategorikan sebagai masalah yang tingkat tinggi, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Kemudian ini adalah salah satu contoh daftar permasalahan yang dibuat dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tabel tersebut dibagi berdasarkan bidang, yaitu tadi ada ekonomi, sosial, spasial, lalu permasalahannya apa, indikator masalahnya, lalu sumbernya dari mana, dan tingkat permasalahannya itu termasuk kategori yang mana. Apakah dia termasuk kategori yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Jadi nanti teman-teman apabila ingin membuat daftar permasalahan pembangunan dalam bentuk tabel, boleh menggunakan ini sebagai acuannya. Baik, tidak terasa ya teman-teman, sudah sekian waktu berlalu dan kita sudah berada di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Dan kalau tadi dari awal kita sudah belajar tentang bagaimana konsep permasalahan pembangunan, lalu bagaimana pengklasifikasiannya, serta contoh-contohnya juga, lalu mengidentifikasinya, menganalisisnya, sesuai dengan kategori yang ada ya, apakah permasalahan itu masuk kategori rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu permasalahan pembangunan adalah kesenjangan kondisi ideal dan aktual. Dan yang kedua terdiri dari bidang ekonomi, sosial, dan spasial. Dan yang ketiga, identifikasi permasalahan pembangunan haruslah berbasis data dan analisis akar masalah. Dan yang keempat,
Kategori tingkat masalah akan membantu seorang perencana pembangunan untuk menentukan prioritas pembangunan. Nah, kesimpulan ini tuh menegaskan bahwa analisis permasalahan adalah pondasi perencanaan pembangunan. Tanpa analisis yang kuat, kebijakan yang dibuat akan bersifat reaktif dan tidak berbasis bukti. Nah, dengan mengikuti SKKNI dan menggunakan teori pembangunan yang tepat, rencana pembangunan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat, terukur, dan berpihak kepada masyarakat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi secara terbuka. Silakan sampaikan pandangan teman-teman atau pengalaman teman-teman terkait dengan materi tadi. Bisa mungkin hal yang paling menarik dari materi tadi, atau hal yang masih membingungkan, tidak apa-apa, apapun itu, silakan sampaikan di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sesi untuk bertukar pikiran, ruang bertukar ide ya gitu, secara santai namun tetap bermanfaat. Jadi mungkin teman-teman boleh sampaikan ya, apa yang teman-teman pahami, apa teman-teman yang kurang pahami dari materi tadi, lalu apa yang paling menarik juga boleh disampaikan, silakan saja teman-teman. Saya tunggu komentar-komentar kalian di kolom komentar, kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai materi hari ini. Selanjutnya, saya memohon kepada teman-teman untuk mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk isian yang sudah saya sertakan di Google Formulir. Linknya bisa teman-teman akses di kolom komentar dan waktu pengerjaannya itu sekitar 3 menit. Kemudian, selain soal-soal evaluasi, saya juga meminta ketersediaan teman-teman untuk memberikan feedback terhadap materi atau pembelajaran kita hari ini. Hal ini tuh menjadi penting sebagai bahan evaluasi ke depannya agar pembelajaran kita bisa lebih baik ya teman-teman. Nah, jadi untuk feedbacknya teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk setiap saran dan masukannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan perhatiannya selama kelas berlangsung, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari.